PKI-nya sekarang udah di mana-mana kalau Betawi bilang. Sejak 2013 sampai 2015, dari ujung Aceh sampai Ternate sudah berkibar 57 titik bendera berlambang Palu Arit. Jadi kalau berlambang Palu Arit nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dikejar. Tapi coba-coba mengibarkan bendera La ilaha illallah. Saya di rumah saya pasang. Di rumah saya bendera merah putih dan bendera La ilaha illallah itu besar, dua-duanya besar. Saya cuma mau lihat rumah di sana, kan di Tangerang saya kan. Nanti dialog belum dibahas. Kalau ada aparat yang menyimak nggak bisa baper, ya catat dulu, gitu ya. Saya namanya Alfian. Saya 20 tahun lebih di Angkatan Darat. Tapi saya tetap fluent dengan bahasa Indonesia. Saya kader PI, memang saya ini mempertegas posisi dulu ya. Jadi kalau ada petugas yang datang yang berseragam lebih soleh, gitu, lebih kinclong, lebih santri, semoga hidayah Allah berikan pada Anda. Di BIN, Badan Intelijen Negara maupun di BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI, Dewan Tanas, Dewan Pertahanan. Supaya saya terangkan ini, supaya perbincangan malam ini lebih mengarah kepada bahwa kita bertemu memang untuk keselamatan agama dan keselamatan negara kita, yang sebenarnya kalau dalam kajian tata negara sudah sampai kepada posisi the law citizen. Kita sudah tidak punya, Indonesia bukan punya kita. Indonesia punya Cina. Indonesia sudah tidak lagi milik kita. Apa kemauan mereka selalu terwujud. Jadi kita akan sampai saja kepada sebuah judul. Saya coba memberikan judul agenda kita ke depan. Saya nggak sebut pakai timer ini. Agenda kita ke depan. Saya menyebutnya dengan amalan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang TSM. Jadi kaji kita malam ini adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang terstruktur, sistematis. Mudah-mudahan judul ini tidak terlalu bombastis. Paling tidak pada malam ini saya ingin mengajak pada semua yang hadir, dan saya mohon izin pada Ustaz Rosyid kalau penyampaian saya nanti kata anak saudara bilang ketahuan dah ilmu lo nggak seberapa, cetek dulu, secetek aja. Ini atau saya dipegang biar saya lebih bisa nggak? Bunyi nggak? Ya, baik ya, mudah-mudahan kita selesaikan 1 jam karena saya memang siapkan ini khusus karena saya dengar saya harus ke basis yang dulu di sini di Magetan ini ada 7 sampai 9 lubang tempat pembuangan mayat-mayat yang dianggap bukan pendukung PKI. Kalau PKI-nya sekarang udah di mana-mana kalau Betawi bilang. Sejak 2013 sampai 2015, dari ujung Aceh sampai Ternate sudah berkibar 57 titik bendera berlambang Palu Arit. Jadi kalau berlambang Palu Arit nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang dikejar. Tapi coba-coba mengibarkan bendera La ilaha illallah. Saya di rumah saya pasang. Di rumah saya bendera merah putih dan bendera La ilaha illallah itu besar, dua-duanya besar. Saya cuma mau lihat rumah di sana, kan di Tangerang saya kan kata orang sih dianggap udah tokoh gitu kata orang. Jadi saya mau lihat saja ada yang marah nggak nih? Loh, saya bilang, saudara-saudara, di negara ini tidak boleh berbuat yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Kita harus berbuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saudara-saudara. Wah, keren kan? Kalau sambutan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Polisi, Pak Tentara, semua bicara begitu. Tapi coba nih pesantren ini kibarkan bendera La ilaha illallah besar. Saya bukan juru, cuma mau numpang tanya.
Kalau dipasang bendera la ilaha illallah dengan background putih tertuliskan hitam, atau background hitam bertuliskan putih, kira-kira bermasalah nggak buat pesantren kita? Sebabnya apa? Melanggar undang-undang yang mana? Pasal yang mana yang dilanggar? Peraturan yang mana? Keputusan menteri yang mana? Aneh kan? Selalu berteriak law enforcement. Tetapi ketika orang melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, kita dipaksa, diancam, dituduh, dibunuh, ditangkap, disiksa, divonis sekian belas tahun, divonis seumur hidup. Saya pikir apa yang saya sampaikan tidak mengada-ada, itu fakta yang aneh. Negeri ini kan negeri aneh. Saya sampai sekarang tuh bendera la ilaha illallah depan rumah saya masih digegrik kalau bahasa Betawi. Memang petugas-petugas karena udah kenal saya sejak tahun 70-an, 80-an. Ya, iya. Saya bilang, Pak, turunkan boleh, tangkap saya boleh, tapi terangkan dulu saya melanggar pasal berapa. Ini penting saya sampaikan kepada jamaah semua bahwa kita di ini punya negeri dengan terang benderang telah mempertontonkan sebagai sistem kenegaraan yang memang sangat tidak menginginkan adanya Islam. Sudah tidak bisa dibantah lagi. Jadi saya tidak akan bahas lagi, kita masuk dulu apa yang kita hadapi. Jadi kajian kita kali ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Nanti akan asik kalau ada dialog, kita bisa bentuknya kayak apa, formulanya seperti apa. Kita mulai dengan kondisi internal umat Islam. Kondisi umat Islam banyak. Dengan waktu yang dialokasikan sampai sekitar menjelang jam 8 atau jam 7 lewat, supaya nanti ada dialog, saya akan menyampaikan 1, 2, 3 atau lebih atau kurang sedikit. Yang pertama, kondisi internal umat hari ini adalah defisit ulama pejuang. Kita harus akui, satu-satu guru-guru kita yang punya reputasi ya, yang sudah tiada, kayak Haji Abdul Qadir Jalani dari Liang Bogor, atau model-model ulama-ulama itu sudah, model Abdullah bin Nuh udah jauh itu, sederhana ulama-ulama Banten. Di antara yang masih jadi pegangan kita ya ayahanda Ustaz Rosi, Ustaz Abu Bakar Bashir. Saya senang sekali beliau semakin menunjukkan kemampuan untuk memberikan pengarahan buat seluruh gerakan Islam. Waktu kita mengadakan acara Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 15 sampai 17 Oktober tahun 2021, alhamdulillah beliau juga bisa hadir dan ada tokoh-tokoh nasional yang lainnya. Terus terang para jamaah semua, poin pertama jadi perhatian kita defisit ulama pejuang. Persoalannya adalah sekarang anak-anak kita yang pondok dipersiapkan nggak jadi ulama pejuang. Maka kenapa anak-anak saya ada yang di Gontor, ada yang di Ngeruki, ada yang di Lakamsa, ada yang di Nagri, ada yang di Abbas. Ya. Kalau sekarang anak saya jadi nambah jadi 8. Tadinya 4 tambah 4 jadi 8 gitu. Tergantung kalau nambah lagi gitu ya. Oke, itu tidak terlalu prinsip. Yang ingin saya katakan buat semua poin ini tolong ditanyakan. Maka saya mohon kepada guru saya, guru kita semua Ustaz Sosid, semoga tetap istiqomah dan bimbing umat dengan pedoman Allah dan Rasulnya. Ya, karena saya ingat betul saya duet dengan Ustaz Abu Bakar Bashir di Tangerang. Saya ini siapa sih bisa bareng berdua sama-sama narasumber? Ya, tapi paling tidak itu pengalaman saya duet dengan Ustaz, dengan Habib Rizik, duet dengan MZ. Jadi orang model saya Ustaz Razid walaupun ilmunya seujung upil gitu ya, bisa duet sama mereka. Walaupun agak grogi juga, agak nervous, tapi ya sudahlah. Hari ini kita poin pertama kita simpan baik-baik. Cuman pertanyaannya, ulama-ulama pejuang itu menjadi berkurang kemana? Kita tidak pernah menyoal apa sebabnya Ustaz Arifin Ilham meninggal dunia. Keluhuan kaum muslimin membiarkan ulama-ulamanya berpulang tanpa penjelasan. Walaupun bukan kali berulama, sebagaimana Ustaz Imam tadi bilang, ada orang yang bernama Letnan Jenderal Z. A. Maulani
atas asas besar sebab apa beliau meninggal dunia. Jadi kalau kita runut banyak sekali guru-guru kita, ya, Ustaz Muin, Dr. Muin, seumuran saya gojekan dengan beliau, bercanda kalau bahasa ini guyonan. Satu hari saya mampir ke rumah Dr. Muin, kenal ya Dr. Muin ya, Ketua DSKS Dewan Syariah Kota Surakarta, keren. Kalau di rumah saya nggak ada apa-apa, tapi saya tukang bercanda sih. Ustaz kapan meninggal dunia? Kita berdua di mobil, saya suka gitu. Tapi ada pelajaran penting buat saya. Begini Ustaz, ya, ayah saya meninggal umur 55 tahun. Sekarang usia saya 54. Mungkin tahun depan kali itu. Coba ngobrol-ngobrol. Ya, saya tidak ingin memberikan penilaian, tapi yang perlu dipahami siapa itu Dr. Muin. Dr. Muin itu umurnya seumuran saya, pantaran kalau Betawi bilang. Tapi ilmunya nggak ampun-ampun, akhlaknya ya Allah. Ada acara dari Solo sampai ke Bandung, perjalanan 10 jam. Itu sepanjang perjalanan pergi dan pulang dia murajaah. Selesai 1 bulan bolak-balik. Teman-teman yang ikut, satu hari saya ikut mendengarkan khutbah beliau di sebuah masjid yang dikenal di Solo, namanya Masjid Iska, tempatnya Pak Kasum. Selesai sholat, mendengarkan khutbah, sholat, dan seterusnya, kita makan di ruangan makan. Mudah-mudahan jamaah menyimak ini dengan baik. Saya sedang menyampaikan sebuah pesan, kita sulit bertemu orang-orang ini. Kita makan di ruangan, ya seperti ruangan 5 tahun. Selesai makan kan piring-piring kotor ditaruh tuh terus. Kita lagi asik ngobrol-ngobrol, itu piring kotor hilang semua. Terdengar gemercik orang di wastafel lagi cuci piring. Ternyata yang cuci piring Ustaz Muin. Sekarang kita cari ulama kondang, ulama terkenal, mau cuci piring, cuci mobil sendiri. Pak Dokter, Direktur Pasar Sarjana UMS. Saya ingin katakan bahwa pada hari ini kita tidak bisa memungkiri ketika wafatnya Ustaz Lutfi Fatullah. Itu ahli hadis. Jadi Ustaz proses kita ini habis. Saya ingin katakan ada yang meninggal qadarullah sebagai bentuk bahwa memang dia sakit, ada yang diracun, ada yang dibunuh, dan ada yang diperlakukan dalam jangka panjang. Karena pola-pola kita terlalu lugu, ini mungkin jadi persoalan. Saya nggak perlu teruskan. Kata kuncinya, masalah kita yang pertama adalah minimnya ulama berjuang. Mari kita jaga guru-guru kita yang masih ada. Nah, saya tanya sekarang, kira-kira kalau saya menyebut Ali Muhtar Ngabalin itu ulama pejuang apa ya? Ali Muhtar Ngabalin itu teman saya paham. Sama-sama PI, makanya saya kalau ketemu dia, ahlan, dia peluk-peluknya saya. Kalau teman-teman tarik saya, jangan mau, nggak bisa teman gue kan dia. Ya, kalau nampaknya direkam dan Ali melihat, nggak apa-apa, mudah-mudahan sebelum mati itu satu dulu. Yang kedua, minimnya muhsinin super kaya. Saya akan membuka kenapa di DPR sekarang yang PKI sampai 200 orang. Agar jadi renungan buat kita. Itu terkonfirmasi pertama dari bukunya Rifka Ciptani. Pada bulan Juni 2002 dia menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku yang kedua berjudul Anak PKI Masuk Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Kader-kader PKI dari Jawa Timur, Jawa Tengah paling dominan dan mereka masuk kepada partai tertentu. Paham sampai sini? Nah, clear kalau kayak gitu kan? Terus apa sih maksudnya PKI Perjuangan? Ini ada yang perjuangan. Enggak, saya ngomong begitu, ada yang ngomong tadi itu. Jadi minimnya muhsinin super kaya ini harus kita renungkan. Kenapa di DPR RI sampai hari ini banyak anak PKI, cucu PKI, simpatisan PKI, bahkan PKI-nya, karena yang usia 70 tahun ada, yang 80 tahun juga ada di DPR RI. Saya mau kasih kabar ini, bukan bocoran, faktanya. Le, kamu maju di mana Le?
Iya, saya dari PDI Perjuangan, dapil 13, Jawa Timur. Kamu punya modal berapa, Le? 700 juta. Nggak cukup kalau dia anggota DPR RI 700 juta. Iya, nggak cukup, Pak. Berapa kamu butuh? 4,5. Yang 3,8 miliar itu dibantu. Karena saya tanya, di mana ada kita membantu caleg yang kita anggap bisa berjuang untuk kepentingan agama kita? Ada juga setiap caleg diperas sama masyarakat. Ayo jujur, datang minta buat semen, minta buat bata, minta buat apa. Akhirnya yang ulama-ulama, yang aktivis model saya 4 kali nyalek gagal terus. Anda boleh ketawa, tapi memang ada yang bantu. Yang bantu saya Kiai Haji Hasyim Muzadi. Padahal saya angkatan muda Muhammadiyah. Hasyim Muzadi sampai bilang, harus jadi. Dia titip lalu orang lain. Ya nggak bisa, DPR RI 10 juta. Saya tidak menyoal, Anda ketawa juga saya pikir bentuk bahwa kita itu nggak punya mental menjadikan wakil-wakil kita. Yang PKI itu dibantu dari PKI yang ada dari Perancis, dari Jerman, dari Rusia, dari yang namanya Ibrahim Aidit, Karmel Budiarjo, Ibrahim Isa, itu mereka usianya 80 tahun, 92 tahun, 95 tahun. Jadi caleg-caleg PKI Perjuangan itu, caleg-caleg PKI itu, mereka tuh jadi karena dibantu 100%. Kita yang ngaji ayat jihad, mana ayat jihad? Karena nganggap itu togut, politik-politik. Nah sekarang kalau dari politik itu nanti keluar SK baru, setelah memperhatikan atas anjuran pimpinan pusat Muhammadiyah menganjurkan agar warganya untuk mengambil uang dari seluruh bank yang ada, akan menimbulkan ras yang membahayakan ekonomi negara. Pidato Bapak Din Samsudin di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyebutkan bahwa pemerintah berhutang 350 miliar. Dikoreksi oleh Pak Din Samsudin, pemerintah berhutang pada Muhammadiyah sebanyak 1,2 triliun. Pernyataan Profesor Amin Rais di berbagai tempat, bla 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 bla. Seorang yang bernama Alfian Tanjung, bla 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 bla. Dengan ini diputuskan Muhammadiyah dibubarkan. Kebayang nggak sama Anda kalau ini keluar SK model begini? Saya bukan bergojekan. Kita sudah buktikan Hizbut Tahrir dibubarkan, FPI dibubarkan, MUI pun sedang diusul-usulkan untuk dibubarkan. Ini PKI Pak punya kerjaan. Maka dari itu, pada pertemuan malam ini, ajakan saya adalah paling tidak dengan adanya satu pernyataan saya secara internal minimnya muhsidin yang super kaya, kita harus akui memang tidak. Yang kaya banyak, yang super kaya banyak, tapi tidak pernah saya mendengar ada rapat masyarakat, pengusaha-pengusaha rapat, Alfian dapat karya dapat bantu dia, tidak ada. Akhirnya Rifka Cintaning seenaknya dia melenggang. Budiman Sujatmiko terus melenggang. Eva Kusuma Sundari dengan enaknya dia katakan bahwa yang namanya apa tuh medsos atau link berita Muslim itu lebih bejat daripada link cabul. Jadi terus terang pada zaman sekarang kita tidak bisa nyalahkan orang kita juga pelit kok. Masyarakat juga nggak ada kok. Sebenarnya kalau kompak saja. Udah, biar Pak, dia bukan bantu, kita bantu deh. Sekarang nggak ada cerita bantu kalau nggak ngasih duit. Ente biar jenggot putih pimpinan pesantren katanya rumahnya berubah kalau saya pulang nggak ngasih duit. Mata Pak, saya nyalek 4 kali Pak. Saya terangkan bagaimana peta politik nasional di sebuah acara mungkin lebih dari 20 ribuan orang. Daerah perbatasan Tangerang, Banten sana. Di depan saya Ustaz Rosid, di depan saya belum pergi. Karena saya tidak kan di atas panggung berdiri. Ustaz. Sebelah sini Ustaz. Karena satu pun tidak ada yang saya kasih amplop, saya masih di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, mentong contren Alfian, untuk ayah cicisna. Jangan pilih si Alfian karena dia nggak bagi duit. Ya kalau yang namanya Ustaz sama aja ternyata. Saya bukan sedang menghujat, saya ingin menunjukkan fakta. Kalau hari ini PKI di DPR ada banyak, ya memang banyak. Dia punya duit 700 juta dibantu 3,8 miliar.
Mana ada orang berani selama acung tangan sama saya? Siapa Anda yang selama hidup pernah membantu caleg dengan uang ini 100 juta saya bantu biar Anda jadi? Ada juga caleg datang diperes, ngaku aja dah. Kalau nggak ngasih, ya jangan peduli pesantren saya. Saya datang nih, saudara-saudara, saya akan menjadi Bupati Magetan. Saya kasih nih pesantren 200 juta. Mungkin pimpinan pesantrennya nolak, tapi yang lain kan nerima. Kayak deh yang mau omongan gua percaya. Oke, saya kasih 200 juta. Ada berapa pesantren di Magetan? Ada 100, berarti 20 miliar. Lalu kemudian saya ditangkap dengan tuduhan korupsi. Semua pimpinan pesantren akan bilang, kami tidak pernah kenal dengan Alfian Tanjung. Alfian Tanjung nggak pernah kesini. Gitu nggak kira-kira? Oke, cukup. Masuk bagian ketiga. Kondisi internal yang ketiga adalah reproduksi dan regenerasi yang seret, yang lambat. Saya pernah sholat di sebuah masjid Ustaz Rosid. Ini mungkin satu curhat yang membuatnya harus diperdengarkan kepada jamaah. Kebetulan saya sedang tidak ada jadwal khutbah. Saya bukan ahli, saya bukan ulama dalam artian ahli fuqaha tanpa covid. Tapi ya khutbah Jumat bisa lah. Saya salat di saat keempat. Apa yang ingin saya ceritakan? Ini saat mimbar, jamaahnya banyak. Ini bapak, dia yang bagian seperti tadi, bagian pengumuman dia. Yang azan dia. Yang khutbah dia. Yang iqamah dia. Yang saya bukan gojekan Pak, itu terjadi. Mari kita hitung. Dalam catatan statistik yang diriset oleh Republika per 2007 sampai hari ini belum terjawab 70% remaja Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Mohon maaf kalau Anda kan belum sempat dengar. Karena kan antum sibuk di pesantren, pokok-pokok itu. Anda nggak tahu di Solo aja kan, sekarang saya di Solo nih. Di Solo tuh ada yang terkenal kan, Bu Ruki, siapa yang nggak tahu? Ruki, Asalan. Ternyata untuk Solo, karena kebetulan saya di sana sudah hampir 2 tahun, itu ada 220 sekolahan umum. Jadi kalau ada Ngeruki, ada Asalam, ada Nur Hidayah, ada ABC, itu masih kalah dengan anak-anak yang biasa mendampingi Persis. Apa yang saya katakan, reproduksi dan regenerasi yang seperti jadi perhatian. Saya himbau buat bapak-bapak aktivis, kalaupun ini pesantren, tolong bagaimana caranya. Saya nggak tahu lagi, bayangkan saya nggak sampai dalam hati saya. Dia yang mengumumkan, dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang khotib, dia yang imam. Apakah dia monopolis? Apakah dia nggak mau nggak bagi-bagi tugas? Belum tahu juga saya. Tapi faktanya begitu. Kalau jamaah mau tahu ya, di pinggir-pinggir kota Jakarta itu ada yang subuhan juga ada sholat. Dia tahu aja Ustaz. Jangan dikira nih kita sekarang nggak ada sholat, nggak ada yang azan, nggak ada yang bukain gembok musola. Ini kan udah nggak bisa ketawa Pak, ini fakta loh. Kenapa basis-basis Sukabumi Selatan, Blitar Selatan, Cilacap, Jawa Selatan, Cianjur Selatan itu basis PKI sampai hari ini? Karena Kongres PKI sudah sampai kepada Kongres yang ke-11. Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan, yang ke-9 di Cianjur Selatan, yang ke-10 di Magelang, Jawa Tengah, yang ke-11 di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi PKI itu kongres betulan Pak. Ada ADART. Oke, yang keempat, kondisi akidah dan fikir umat yang bahaya. Akidahnya hancur-hancuran. Kalau nggak milih, kalau nggak divaksin, nanti nggak dapat anu. Coba lihat bagaimana Kanada, pemerintah Kanada terang-terangan melarang seluruh warganya divaksin. Masyarakat Eropa, Jerman, semua negara-negara yang mengerti bahwa ini adalah proses depopulasi. Hasil rapat hasil sidang PBB pada tahun 1992 menyatakan kita akan habisi seluruh warga di dunia yang tidak taat dengan kita dengan program vaksinasi.
Jadi kalau Gus Najib pernah bicara gitu, betul sebenarnya. Jadi kita ini mayoritas ditindas, dilibas, suruh bayar lagi. Ya, jadi sekali lagi kita kehilangan kader-kader yang punya menjelaskan ada apa dan kenapa. Kemarin Pilpres mati 700 orang. Data terakhir yang saya tahu, petugas KPPS yang meninggal dunia alias mati, alias wafat, alias COVID itu jumlahnya 994 orang. Kalian acung tangan yang tahu. Dari 700 sampai 994 orang petugas KPPS yang meninggal dunia di musim Pilpres 2019, apa sebabnya mereka meninggal? Kecapean. Datanglah seorang yang bernama Ani Hasibuan, seorang dokter perempuan, dosen fakultas kedokteran di sebuah fakultas kedokteran yang cukup besar di Jakarta. Ibu Ani Hasibuan menerangkan tidak ada dasar hukum medisnya kalau ada orang meninggal karena kelelahan. Rumusnya gampang, ayo jawab, tidak usah berulang. Kalau kita haus, kalau kita mengantuk, kalau kita lelah, ya itu bukan mati. Jadi di negeri ini kita tidak akan pernah dapat penjelasan ada apa dan kenapa. Kenapa kalau mengibarkan bendera la ilaha illallah orang tersebut akan dituduh teroris dan ISIS? Saya berapa kali saya tanyakan pada teman-teman polisi, nanti kok gitu sih, nyimpulnya kayak gitu. Satu orang saja pengurus MUI ditangkap dengan tuduhan teroris, lalu usulannya MUI dibubarkan. Udah berapa banyak polisi yang berbuat kejam, yang memperkosa istri orang, yang memperkosa anak orang, yang merampok, yang nembak, yang bandar narkoba. Kenapa nggak diusulkan bubarkan kepolisian? Nah kan sama. Lu kok takut kayaknya gitu? Nah kan logikanya sama. Ada orang berbuat namanya Fulan. Fulan ini pengurus MUI. Lalu dengan enaknya ceritakan bubarkan MUI. Kan begitu? Ini pada ngerti gak sih? Lu ngerti gak omongan gua? Ngerti gak? Ini ada namanya si Fulan, pengurus MUI pusat. Katakanlah dia nakal. Kan masih praduga tidak bersalah, kan belum proses hukum, belum ada vonis. Nah kan satu. Karena berapa banyak polisi yang memperkosa istri orang? Kita tahu dari mana? Tuh di televisi, acara dua sisi, terang-terangan tuh disebut jumlah kasusnya. Anak orang, anak gadis diperkosa supaya bapaknya jangan diproses hukum, keperawanannya diambil sama oknum. Itu orang tahu banyak, Pak. Kenapa nggak usulkan bubarkan kepolisian? Kan sama logikanya. Artinya MUI jangan dibubarin. Yang ingin membubarkan MUI itu berarti clear sudah. Tapi jawabannya udah ada saya. Tanggal 6 November kemarin, MUI Kota Solo, Satrosid di demo oleh 7.000 orang. Tahu ya? Mereka lah yang membuat jadi trending topik dari laskar mereka yang menyebarkan di seluruh media. Dengar gak kemarin tanggal 6 November MUI Kota Solo didemo oleh gerombolan aliran sesat yang sudah dinyatakan terlarang tahun 1969, tahun 71 oleh Kejaksaan Agung. Ini pada ngomong nih, susah ngomong ini. Tahu gak sih? Apa coba? Tahu tapi nggak berani ngomong ya. Sama saya, tadi nggak berani ngomong. Karena dulu ada Ustadz Artono Ahmad Jais, bahas beginian dibukin. Dulu tahun 2013 bulan Juli di Universitas Ibnu Khaldun Bogor membahas sesatnya titik-titik ini. Kampus dibakar. Ini akhir catatan kita ini punya persoalan, nanti kita bahas di bagian kedua. Jadi kondisi akidah dan mikro umat ini sangat bermasalah. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal.
Ada nggak di masyarakat yang berpikir seperti itu? Kalau Anda bilang banyak, terkonfirmasi itu adalah ateis komunis. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah ragu, dia sudah bacakan setiap harinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman ini ada persoalan, kita muslim ini kenapa kok jadi takut kepada hal yang sebetulnya Allah akan kasihkan jalan lewat tangan siapapun. Jadi bicara akidah ini serius. Lepas jilbab hanya gara-gara nanti kalau nggak lepas terus dipakein apa tuh? Topi sinterklas. Dan kami di Solo itu kalau teman-teman tahu kita ada keluarga punya kelola dapur Solo. Kita karyawan kita 100 orang, nggak ada pakai itu. Mau makan sini makan, kalau enggak ya enggak. Ngapain kita pakai seragam orang kafir hanya untuk memanggil dia? Kalau kita mau pakai gitu, nanti orang nggak belajar ke toko kita. Kenapa sih begitu amat dengan orang? Fake aja. Nah oke ya, saya pikir cukup karena kita harus masuk di bagian kedua. Baru nanti coba kita apa yang perlu kita lakukan. Yang kelima, belum terkelolanya potensi elemen kekomponen serta sumber daya lainnya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya hari mulai terpikir kita tidak mungkin lagi membiarkan pesantren Lamongan di Muhammadiyah Lamongan itu dibakar. Pesantren dan masjid dibakar. Jadi gerakan-gerakan kaum komunis PKI yang masih belum berani menunjukkan identitas fisiklinya, kalau kita runut mereka sejak awal reformasi sudah membunuh 420-an ustadz dan ulama guru mengaji. Karena mereka distempeling dengan istilah dukun santet dan kolor hijau, akhirnya kita nggak pernah menelusuri mereka. Yang dibunuh dari Banyuwangi sampai ke Banten, yang dibunuh di Ciamis dan sekitarnya, yang dibunuh bulan Oktober tahun 2000 di Cianjur Selatan, itu total 420-an. Kondisi mayatnya, lehernya hampir putus dan perutnya robek, ususnya terburai. Karena apa? Kita tidak menyoal, karena kita diberikan kabar mereka itu dukun santet. Bukan, mereka itu pemuda Ansor alias Banser. Saya dapat penjelasan itu dari Kiai Haji Yusuf Hasib. Mestinya menghadapi kebangkitan PKI seperti ini, kita berkolaborasi, kita bersinergi, kita bekerja sama dengan pemuda-pemuda Ansor, Banser di seluruh Jawa dan di Indonesia untuk melawan kebangkitan PKI. Kenyataannya, ya, saya sudah bilang pada beberapa teman-teman buat YouTube, iya, harusnya itu kayak ngerti-ngerti. Malah gua dilaporin ke polisi, diminta duit 10,5 miliar. Jadi sekarang ini terbalik-balik. Yang maling siapa, yang ngasih tahu siapa, yang ditangkap siapa, yang pengen diborgol siapa. Cukup bagian pertama kita simpan dulu. Mari kita buka bab kedua, serangan musuh Islam. Jadi kondisi kita yang membutuhkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang terstruktur, sistemik dan masif, itu tidak ada alasan bahwa malam ini semua harus bersiap dengan pedoman yang telah Allah turunkan dan Rasulullah contohkan. Yang kita tentu tidak mungkin akan membuat pola simsalabim obrol pada obat ini. Atau seperti iklan obat di televisi, baru minum sebutir langsung sembuh, ya nggak bisa. Ini kondisi sudah gawat. Yang pertama adalah musuh dalam selimut, pengkhianat, penyusup, termasuk para munafik. Sebulan kemarin saya ke Lampung. Di Lampung itu ada 24 tokoh-tokoh Islam yang ditangkap dengan tuduhan yang begitu. Salah satunya Ustaz Qasim yang ditangkap itu adalah pimpinan pesantren titik ini. Santrinya 1000 lebih. Siapa yang menangkap bapak pimpinan pesantren tersebut? Yang menangkapnya adalah sekretaris yayasan yang sudah ditanam di situ selama 7 tahun. Keren ya? Biar saya kasih tahu aja teman-teman ini di sini yang ruangan sebanyak ini belum tentu cinta Islam, belum tentu. Ada juga yang cinta mulus, ada juga yang cinta kardus, kan? Dulu kan kita gara-gara kardus, kan? Negara kita kan gara-gara kardus ya. Jadi begini.
kelompok munafikin, kelompok yang ada di dalam tapi bukan kita, ini persoalan. Jangan sampai ada Allah ingatkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Saya tidak punya kekuatan apapun Ustaz Rosid, kalau malam ini ada berimplikasi, ada yang usil, yang iseng. Saya nyatakan dengan berat hati, Banser, kembalilah ke jalan yang benar. Anda harus siap ngobrol sama gua, bagaimana nanti ujungnya pun mereka akan menuntut membubarkan NU. Mereka pakai strategi bubur mana? Cek Sultan, cek HT, cek MUI, cek. Udah jelas. Nunggu kejadian, nunggu keluar SK pembubaran NU, baru bilang, oh bener juga ya si Alfian ngomong dulu. Telat. Siapa orang bisa membayangkan FPI dibubarkan? Antum juga mungkin gak yakin kan? Saya juga gak yakin, kaget saya pakai umumkan. Ini ada sangat kemungkinan selama umat Islam bisa katakan Isyhadu bi anna muslim. Siapa yang coba ganggu Muhammadiyah, siapa yang ganggu NU, siapa yang ganggu pesantren Muruki, siapa yang ganggu, lantahin dulu mayat kami. Ini kan persoalannya ada yang kenapa? Oh saya mau enggak ikut-ikutan. Ingat gak kasus tanggal 7 Mei 2021, 6 hari sebelum Idul Fitri di Riau, sholat subuh, imamnya itu jamaahnya orang safnya ada 7 atau 9 saf. Masa orang saf dari paling belakang seharusnya bisa lari ke depan untuk memukuli sang imam? Berarti kan yang lain sholatnya untuk apa? Sholatnya untuk masuk surga sendirian. Jadi ketika dia berlari dari belakang, kalau orang ngerti adab sholat jamaah kan tarik dong, nggak pakai mulut, ya, kan bisa batalin mulut, diam semua. Allah, semoga yang masuk surga saya aja ya Allah. Jangan nggak usah. Imamnya nggak apa-apa dibunuh mati, nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga sendirian. Itu